Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah pengembangan peserta didik, materi tentang pengembangan konsep diri. Yang mana terdiri dari Kevin Ariful Fikri dengan NIM 2130101059, Marlenda Putri dengan NIM 2130101066, dan Muhammad Faris dengan NIM 2130101073. Dengan dosen pembimbing, Dr. Randros Dasmita, MSI. Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Ariful Fikri dengan NIM 2130101059, yang mana saya akan menjelaskan materi tentang pengertian konsep diri, yang mana para ahli banyak menyimpulkan tentang pengertian konsep diri ini. Yang pertama, menurut Seifer dan Hofnun, yang mendefinisikan konsep diri sebagai sesuatu pemahaman mengenai diri atau ide tentang diri sendiri. Dan Santrok menggunakan istilah konsep diri mengacu pada evaluasi bidang tertentu dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, menurut Atwater pada tahun 1987, dia menyebutkan bahwa konsep diri adalah sebuah keseluruhan dari gambaran diri yang meliputi persepsi seseorang tentang diri, baik itu perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan dirinya. Kemudian yang ketiga, menurut Bruns 1982, konsep diri menurut beliau adalah hubungan antara sikap dan keyakinan tentang diri kita sendiri. Jadi menurut beliau simpel saja. Konsep diri adalah hubungan antara sikap dan keyakinan tentang diri kita sendiri. Kemudian yang keempat yaitu Pemili dalam Atwater tahun 1984 mendefinisikan sebagai sistem yang dinamis dan kompleks dari keyakinan yang dimiliki seseorang tentang dirinya, termasuk sikap, perasaan, persepsi, nilai-nilai, dan tingkah laku unik dari individu tersebut. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa konsep diri adalah gagasan tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri terdiri atas bagaimana cara kita melihat diri sendiri sebagai pribadi, bagaimana kita merasa tentang diri sendiri, dan bagaimana kita menginginkan diri sendiri menjadi manusia yang sebagaimana kita harapkan. Kemudian kita masuk pada poin B, yaitu pembentukan konsep diri. Konsep diri mulai berkembang sejak bayi dan akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan individu itu sendiri. Konsep diri individu terbentuk melalui imajinasi individu tentang respon yang diberikan orang lain, seperti yang dikatakan oleh Sobor tahun 2009, bahwa konsep diri terbentuk berdasarkan persepsi seseorang tentang sikap orang lain terhadap dirinya. Seorang pikir dan merasakan dirinya seperti apa yang telah ditentukan oleh orang lain dalam lingkungannya. Kemudian adapun tentang tingkatan-tingkatan konsep diri dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep diri yang positif. Individu mengembangkan sikap-sikap seperti percaya diri, menghargai diri sendiri, dan kemampuan untuk melihat dirinya secara realistis, secara nyata, kemudian menilai hubungan orang lain secara tepat, dan ini menumbuhkan penyesuaian pribadi dan sosial yang baik. Kemudian kebalikannya yaitu konsep diri negatif. Apa itu? Yaitu individu yang mengembangkan perasaan tidak mampu dan rendah diri,
merasa ragu dan kurang percaya diri. Hal inilah yang menimbulkan penyesuaian pribadi dan sosial yang buruk nantinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Marlenda Putri. Kepada Saudari Marlenda Putri, saya persilahkan. Putri NIM 2130101066 akan menjelaskan tentang faktor-faktor konsep diri dan dimensi-dimensi konsep diri, di mana ada beberapa faktor mempengaruhi konsep diri. Yang pertama yaitu pengalaman, terutama pengalaman interpersonal, yang mana memunculkan perasaan positif dan dihargai atau berharga. Yang kedua yaitu kompetensi, dalam area dihargai oleh individu maupun orang lain, yang mana kompetensi di sini adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang sehingga kemampuan tersebut dihargai oleh dirinya sendiri dan orang lain. Yang ketiga yaitu aktualisasi diri atau implementasi diri, atau juga disebut dengan realisasi diri potensi yang sebenarnya. Ada 4 faktor mempengaruhi pembentukan konsep diri. Yang pertama yaitu faktor kemampuan. Setiap orang mempunyai kemampuan yang dimiliki atau potensi yang dimilikinya. Maka setiap orang harus diberikan kesempatan atau peluang untuk melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu dan mengembangkan kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu faktor perasaan. Seseorang yang selalu dipupuk dengan perasaan berarti akan membentuk sikap positif dan dalam dirinya. Yang ketiga yaitu faktor kebajikan. Setiap orang telah memiliki perasaan berarti, maka akan tumbuh kebajikan dalam dirinya. Yang keempat yaitu faktor kekuatan, yang mana pola perilaku berkarakteristik positif atau bersifat positif memberikan kekuatan bagi orang yang melakukan perbuatan yang baik. Materi selanjutnya yaitu dimensi konsep diri. Ada 3 dimensi konsep diri. Yang pertama yaitu apa yang kita ketahui tentang diri kita sendiri. Penjelasan dari siapa kita atau siapa saya, yang mana akan memberikan gambaran tentang diri kita sendiri, yang mana selanjutnya akan membentuk diri sendiri atau arahan diri. Yang kedua yaitu dimensi kedua, yaitu dimensi harapan atau apa yang kita cita-citakan di masa depan. Ketika kita mempunyai pandangan siapa kita sebenarnya, saat itulah kita mempunyai sejumlah peluang atau pandangan lain tentang kemungkinan menjadi apa kita di masa depan. Yang ketiga yaitu dimensi ketiga, yaitu penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Maksudnya yaitu pandangan kita tentang diri kita sendiri, harga atau kewajaran kita sebagai individu maupun pribadi. Jadi, 3 dimensi tersebut kita bisa tahu bahwa setiap konsep diri tidak bisa berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling bergantungan, yang mana tingkat harga diri kita dipengaruhi oleh gambaran diri. Apakah diri kita sebagaimana yang kita lihat dan kita rasakan mencapai cita-cita kita, dan apa yang harus kita harapkan di masa depan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris dengan NIM 2130101073. Baiklah, saya akan melanjutkan materi makalah yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Saudari Marlenda Putri, yaitu aspek-aspek konsep diri. Menurut Fitz pada tahun 1965 mengemukakan bahwa konsep diri adalah cara seseorang untuk memandang, menilai diri sendiri yang memandang aspek-aspek sebagai berikut. 1. Physical self, yaitu pandangan secara fisik yang dipandang seseorang dari kesihatan, penampilan, kekurangan atau kelebihan. 2. Personal self, memandang dan menilai diri sendiri. 3. Family self, pandangan diri atau dukungan atau hubungan orang terdekat. 4. Social self, pandangan diri dan dukungan orang lain. 5.
moral ethical self atau pandangan diri dalam hubungan dengan Tuhan dan norma yang berlaku. Kesimpulannya, dapat diterangkan bahawa bagaimana seseorang dapat mengamati diri sendiri dan bisa memahami pola pikir menurut apa yang akan disampaikannya di berbagai kalangan aspek-aspek pada konsep diri. Yang F, implikasi perkembangan konsep diri. Implikasi perkembangan konsep diri terhadap pendidikan serta peserta didik mengalami permasalahan di sekolah pada umumnya menunjukkan tingkat konsep diri yang rendah. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, guru perlu melakukan upaya yang memungkinkan terjadinya peningkatan konsep peserta didik sebagai berikut. 1. Membuat siswa merasa dapat dukungan dari guru. Dalam pengembangan konsep diri yang positif, siswa perlu mendapatkan dukungan dari gurunya. Dukungan ini dapat ditunjukkan dalam dukungan emosional support seperti ungkapan empati, kepedulian serta keperhatian. 2. Membuat siswa merasa tanggung jawab. Memberi kesempatan pada siswa untuk membuat keputusan sendiri atas perilakunya dapat diartikan sebagai upaya guru untuk memberikan tanggung jawab kepada siswa. 3. Membuat siswa merasa mampu. 3. Menunjukkan sikap dan pandangan positif terhadap kemampuan yang dimiliki oleh para siswa, maupun siswa ini dapat juga berpandangan positif terhadap kemampuan dirinya sendiri. 4. Siswa dapat mengarahkan untuk mencapai tujuan yang realistis. Dalam upaya meningkatkan konsep diri, guru harus membentuk siswa untuk menetapkan tujuan yang hendak dicapai secara realistis mungkin, yakni tujuannya untuk sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 5. Membantu siswa untuk menilai diri mereka secara realistis. Pada saat mengalami kegagalan, ada layaknya siswa menilainya secara negatif dengan memandang dirinya sebagai orang yang tidak mampu. Salah satu cara membantu siswa menilai dirinya sendiri atau mereka secara merealistis adalah dengan membandingkan prestasi siswa pada masa lampau dan prestasi siswa pada saat ini. Mendorong siswa agar bangga dengan dirinya secara realistis. Membantu mengembangkan konsep diri adalah dengan memberikan dorongan kepada siswa agar bangga dengan prestasi yang telah dicapainya. Baiklah, sampai di sini penyampaian makalah dari kelompok 5. Bila jika ada kesalahan, mohon maaf atau dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah dari materi kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.